Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda sekalian, Ibu akan menjelaskan tentang rancangan tugas proyek yang akan kita laksanakan. Nah, jadi untuk yang pertama itu kamu tentukan dulu temanya. Misalkan temanya tentang ekosistem sungai, ekosistem hutan, ekosistem pantai, dan lain sebagainya. Nah, kemudian jangan lupa sertakan alasan kamu mengambil tema ini. Misalkan di sungai telah terlalu banyak pencemaran, nah kita membutuhkan solusi. Nah, bagaimana solusinya tersebut? Nah, kemudian setelah itu kita tentukan pertanyaan dasarnya. Untuk merancang produknya kita tentukan dulu pertanyaan dasar. Misalkan apa saja komponen ekosistem sungai, nah kemudian apa saja dampak plastik karena pencemaran tadi sudah terjadi di sungai, jadi apa dampak plastik ini terhadap ekosistem sungai. Nah, atau apa saja pencemaran yang telah terjadi pada ekosistem sungai. Nah, kemudian bagaimana solusi kita untuk menjaga ekosistem sungai tersebut. Itu adalah panduan kita dalam menentukan produk yang akan kita buat. Nah, kemudian yang ketiga itu kamu tentukan jenis produknya. Kamu mau buat dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, misalkan di sini Ibu ambil yang 3 dimensi. Nah, contoh produk 3 dimensi itu adalah membuat miniatur atau maket ekosistem sungai. Kemudian setelah itu kita tentukan alat dan bahan. Misalkan alatnya itu menggunakan kardus, pensil, penghapus, kemudian juga styrofoam, atau bahannya itu juga menggunakan plastisin, cat, lem, dan lain sebagainya. Bisa kita tambahkan gunting, roll, dan sebagainya. Nah, setelah menentukan alat dan bahan, kamu merancang dulu desain awal produk kamu. Misalkan kamu buat desainnya itu seperti ini, misalkan ukurannya berapa, kemudian apa saja komponen-komponen dalam produk tersebut, kamu buat dulu desainnya di kertas biasa. Nah, setelah itu baru kamu buat produknya, baru kamu rancang produknya. Nah, misalkan di sini gambaran diorama miniatur atau market dari ekosistem sungai. Misalkan di sini ada sebuah ekosistem sungai. Ini bentuknya 3 dimensi. Kalau kita buat nanti berbentuk 3 dimensi. Nah, jadi di sini adalah ekosistem sungai yang asri, yang tidak tercemar. Misalkan ada batuan yang abiotik dan biotiknya. Jangan lupa untuk menyertakan komponen abiotik dan biotiknya. Misalkan ada pepohonan di pinggir sungai, misalkan ada tumbuhan kecil, kemudian ada ikan dan sebagainya. Nah, kemudian untuk bagian sebelahnya itu bisa kamu sertakan ekosistem yang sudah tercemar. Misalkan di ekosistem sungai ini yang tadinya asri, di bagian sebelah sini sudah ada sampah plastik, ada botol plastik, dan itu sangat mengganggu ke dalam keasrian sungai tersebut. Misalkan ada sampah plastik di dalam sungainya, kemudian juga berbagai macam sampah lainnya. Nah, kemudian untuk mengatasi hal tersebut, ini kan pencemaran nih. Nah, jadi kamu kemukakan solusi. Apa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ingat, jadi intinya ini kita memberikan solusi terhadap permasalahan pada ekosistem tersebut. Nah, contoh solusinya itu adalah kamu melakukan gotong royong. Bisa bersama teman atau keluarga dan sebagainya. Di sini ada kita gambarkan orang yang mengumpulkan sampah tersebut. Itu salah satu solusi untuk menjaga ekosistem sungai. Kemudian bisa juga kamu berikan himbauan, misalkan jangan cemari sungai ini, atau misalkan kamu buatkan pelangnya, jika mencemari sungai ada sanksinya, atau misalkan himbauan penting loh menjaga sungai, misalkan sungai itu penting bagi kehidupan kita. Nah, itu contoh solusi yang diberikan. Ini contohnya adalah pencemaran serta solusi yang diberikan pada ekosistem sungai. Jadi, dalam produk kamu itu, yang pertama itu ada contoh gambaran ekosistemnya. Gambaran ekosistem dan komponennya. Tambah gambaran ekosistem dan komponennya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah contoh pencemaran, contoh masalah yang terdapat yang mengganggu keseimbangan ekosistem tersebut. Nah, keseimbangan ekosistem tersebut atau mencemari ekosistem tersebut. Nah, kemudian yang ketiganya itu yang paling penting adanya solusi.
kamu berikan solusi terhadap permasalahan. Nah, jadi di produk kita itu, dalam satu gambaran produk itu kita mencakup 3 ini. Ada gambaran komponen ekosistemnya, misalkan abiotik dan biotiknya. Kemudian ada contoh masalahnya. Kemudian ada solusi yang kita berikan terhadap permasalahan tersebut. Nah, jadi tidak hanya menggambarkan ekosistem saja, tapi kita memberikan solusi. Misalkan ada pencemaran, atau kemudian mungkin kalau yang ekosistem hutan, ada penebangan liar. Nah, bagaimana solusi yang kamu berikan terhadap permasalahan tersebut. Oke, sekian.